Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Bijahil Mustafa wa sahbi wal ali fa aqulu lakum jami'an Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi khassana bihabibina Rasulillah sayyidina Muhammad ibn Abdillah. Allahumma salli wa sallim wa barik wa kallim wa sharrif wa majid wa azim wa tarahham wa tahannan ala sayyidina wa habibina wa asli wujudina wa maulana Muhammadin مفتاح باب رحمة الله عدد ما في علم الله صلاة وسلاما دائمين بدوام ملك الله وعلى آله وأصحابه عدد كل ذرة ألف مرة لا حول ولا قوة إلا بالله وبعد نوينا التعلم والتعليم والتذكر والتذكير والنفع والانتفاع والإفادة والاستفادة والحث على التمسك بكتاب الله وسنة رسول الله والدلالة على الخير والدعاء إلى الهدى ابتغاء وجه الله تعالى وقربه وثوابه ورضاه برحمتك يا أرحم الراحمين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم واهدنا ووفقنا إلى صراطك المستقيم ونجنا من القوم الظالمين والكافرين والحمد لله رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم. نويت أن أعتكف في هذا المسجد سنة لله تعالى. Sengaja aku i'tikaf di dalam ini masjid sunnah atasku karena Allah Ta'ala. Hadratul mukarramin wal muhtaramin ma'asyiral fudala wa ma'asyiral kurama wa ma'asyiral ajilla wal a'izzah al hadirin wal hadirat rahimani wa rahimakumullah. Bil khusus yang sangat kita hormati Ketua Majelis Ta'lim Masjid Jami' Nurul Jannah beserta para pengurus Majelis Ta'limnya dan juga para pengurus BKM Masjid Jami' Nurul Jannah. Mudah-mudahan kita doakan beliau-beliau selalu ada dalam limpahan rahmat dan keberkahan daripada Allah Subhanahu wa taala. Semoga diberikan kekuatan keistiqamahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ibu bapa hadirin hadirat jemaah Majelis Ta'lim, insyaallah semoga selalu kita dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala dunia sampai akhirat. Alhamdulillah, bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala dan tak lupa pula salawat salam kita selalu berusaha kita sanjungkan, kita sampaikan kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam. Dengan nikmat Allah sampai saat ini dan Allah limpah curahkan taufik hidayah kepada kita dan dengan berkatnya Rasulullah, maka kembali kita bisa duduk i'tikaf di masjid ini sembari berniat dengan segala macam niat-niat yang baik, niat-niat dengan tujuan ibadah kepada Allah. Yang lebih utama adalah berniat kita menuntut ilmu agama. Semoga Allah terima segala niat-niat baik kita sebagai ibadah dan amal saleh kita nanti di hadapan Allah. Dan semoga Allah karuniakan kepada kita ilmu yang manfaat. Dan semoga Allah jadikan sebab duduknya kita di masjid ini. Allah ampuni segala dosa-dosa dan kesalahan kita. Allah perbaiki keadaan zahir dan batin kita. Dan semoga di yaumil
mahsyar. Allah kumpulkan kita dalam kumpulan para ulama, para salihin, para awliya Allah, dan Allah kumpulkan kita bersama baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. قال المصنف رحمه الله تعالى نفعنا الله به وبعلومه وبعلوم سائر الصالحين وبعلومكم في الدارين آمين. وقال رضي الله تعالى عنه إلى أن قال dan firman Allah Ta'ala innal ladzina ta'buduna min dunillahi la yamlikuna lakum rizqa fabtaghu 'indallahi rizqa. Artinya bahwa seseorang yang menyembah ia akan Tuhannya yang lain daripada Allah Ta'ala, padahal tiada memiliki mereka itu akan rezeki bagi kamu, maka hendaklah kamu kehendaki akan rezeki itu pada Allah Ta'ala, yakni jangan kamu berpegang kepada yang lain daripada Allah Ta'ala pada memberi rezeki akan kamu. Kembali Allah menegaskan kepada kita di dalam Al-Quran melalui firman-Nya yang dinukil oleh musannif, innal ladzina ta'buduna min dunillahi la yamlikuna lakum rizqa. Al-Quran surah Al-Ankabut ayat yang ke-17. Allah berfirman dalam Al-Quran surah Al-Ankabut ayat yang ke-17. Bunyi lengkap ayatnya, innal ladzina ta'buduna min dunillahi la yamlikuna lakum rizqa fabtaghu 'indallahi rizqa wa'buduhu washkuru lahu ilaihi turja'un. Allah berfirman di dalam Al-Quran menegaskan kepada kita, innal ladzina ta'buduna, sesungguhnya, artinya Allah meyakinkan, Allah menegaskan kepada kita, alladzina yang ta'buduna kalian sembah, min dunillah selain daripada Allah, la yamlikuna lakum rizqa, tidaklah mereka itu memiliki akan rezeki kalian. Fabtaghu, maka carilah oleh kalian, indallah, di sisi Allah, ar-rizqa, yaitu rezeki. Wa'buduh, dan sembahlah Allah, washkurulah, dan bersyukurlah bagi Allah, ilaihi turja'un, dan kepada Allah kalian akan dikembalikan. Bahwa selain daripada Allah, kata Allah, la yamlikuna lakum rizqa, tidak memiliki akan rezeki kalian. Maksudnya kita, siapapun atau apapun yang kita pegang, apapun yang kita andalkan. Kalau di sini kalimatnya innal ladzina ta'buduna, sesungguhnya yang kalian sembah. Kalau kita mungkin tidak menyembah selain Allah, tapi yang bisa adalah hati kita berpegang kepada selain Allah. Kita tidak menyembah selain Allah, pasti kita kemudian menyembah Allah. Dengan yakin kita pasti menyembah Allah. Cuma kadang-kadang hati kita ini dalam urusan rezeki masih sering mengandalkan yang selain Allah. Nah, maka Allah dengan tegas menyatakan innal ladzina ta'buduna min dunillah, sesungguhnya yang kalian sembah, yang kalian andalkan, yang kalian pegangi, min dunillah, selain daripada Allah. Apa keadaan mereka? La yamlikuna lakum rizqa, mereka yang kita andalkan atau apapun yang kita pegangi itu tidak memiliki rezeki kita. Maksudnya tidak memiliki, kata Imam Al-Baghawi dalam tafsir Baghawinya, la yaqdiruna
yaqdiruna yarzuqukum, tidak mampu memberi rezeki kepada kalian. Jadi Allah tegas benar menyatakan bahwa apa saja yang kita pegangi, apa saja yang kita andalkan tidak mampu memberi rezeki. Apanya? Siapapun dan apapun. Kita mengandalkan misalnya bos, maka kemudian kata Allah, bos la yamlikuna lakum rizqa, tidak bisa memberikan rezeki. Kita mengandalkan usaha, kata Allah, usaha la yamlikuna lakum rizqa, pokoknya min dunillah, selain daripada Allah, tidak ada yang bisa memberikan rezeki. Lalu harusnya kalau seperti itu, apa yang kita lakukan? Fabtagu indallahi rizqa, kata Allah, maka qatlubu, tuntutlah, mintalah, bergantunglah, indallah, di sisi Allah, ar-rizqa, di dalam urusan rezeki. Kalau misalnya kita ditanya dengan pertanyaan yang berkenaan dengan akidah, pasti jawabannya sama. Misalnya, siapa Tuhan kita? Pasti jawabannya Allah. Siapa yang menghidupkan kita? Pasti jawabannya Allah. Siapa yang memberi rezeki kita? Pasti jawabannya Allah. Tetapi prakteknya kadang-kadang hati kita masih lagi kemudian bergantung kepada sesuatu selain Allah, masih sering lagi mengandalkan sesuatu selain Allah. Misalnya mengandalkan usaha. Buktinya ketika kemudian usaha kita baik, harapan kita dengan rezeki pun besar. Sebaliknya, bila usaha kita kurang baik, maka harapan kita dengan rezeki pun seakan jadi mengecil. Itu bukti bahwa kita masih mengandalkan usaha. Kalau istilah orang misalnya, maaf ya, contoh orang jualan misalnya, begitu pelanggan banyak, maka harapanmu bakalan untung besar nih. Tapi begitu sebaliknya, misalnya pelanggan sedikit, itu berarti rezeki saya sedikit. Artinya masih lagi bergantung kepada usaha. Tapi tanya aja orang itu, siapa yang memberi rezeki? Pasti jawabannya Allah. Bahasanya begini, antara intikadnya, dia yakin. Kalau sampai gak yakin yang memberi rezeki Allah, maka orang itu murtad. Yakin yang memberi rezeki Allah, tanya pasti yang memberi rezeki Allah. Tapi prakteknya, nah ini yang tidak sesuai dengan keyakinan. Kalau secara zahir, secara syariat, misalnya seperti ini, orang itu tanya agama apa? Islam, tapi gak pernah sholat. Ya. Dia ditanya agamanya Islam, tapi sholat gak? Gak sama kayak itu modelnya, tapi ini urusan hati. Ditanya yang masih rezeki siapa? Allah. Tapi prakteknya masih sangat-sangat sering mengandalkan akan usaha. Nah itu yang Allah gak mau. Allah gak mau kita seperti itu. Sampai Allah perintahkan, fabtagu indallahi rizqa, maka tuntutlah rezeki itu hanya di sisi Allah. Lalu lanjutan ayatnya, perhatikan. Wa'budu, maka sembahlah Allah. Washkurulah, dan bersyukurlah kepada Allah. Ilaihi turja'un, kepadanya lah kalian akan dikembalikan. Tiga Allah ingatkan dalam ayat ini. Satu, wa'budu. Kita sudah paham nih bahwa selain Allah tidak mampu memberikan rezeki. Lalu harusnya kita seperti apa? Wa'budu, tafsirnya wahiduh, benar-benarlah mengesahkan Allah, benar-benar kemudian mentauhidkan Allah. Wahiduh, benar-benar kemudian menunggalkan Allah. Arti menunggalkan Allah,
bila kita secara etikad akidah meyakini bahwa yang memberi rezeki Allah, maka harusnya pun menggantungkan rezeki juga kepada itu. Artinya kemudian mengesahkan Allah sesuai antara keyakinan dan perbuatan. Itu yang Allah kehendaki di dalam surah Al-Ankabut ayat 17. Wa'buduh wahiduh. Tauhidkanlah, esakanlah Allah. Artinya jangan hanya yang memberi rezeki siapa? Allah, tapi begitu prakteknya usaha yang diandalkan. Berarti itu belum sempurna mengesahkan Allah. Allah hendak, Allah ingin kita sempurna di dalam mengesahkan Allah. Kayak apa caranya? Maka yang pertama pastinya dengan meyakini bahwa tidak ada yang memberi rezeki selain Allah. Yang kedua, hati dalam urusan rezeki tidak berpegang dan tidak mengandalkan kepada usaha ataupun kepada siapapun. Itu namanya baru sempurna mengesahkan Allah. Yang kita banyak salah itu etikatnya sudah benar. Yang menghidupkan Allah, mematikan Allah, masih rezeki Allah. Tapi begitu pas jalan, maka kemudian masih lagi banyak mengandalkan dan kemudian bergantung kepada usaha. Satu, Allah ingin kita benar-benar mengesahkan Allah. Yang kedua, washkurulah. Washkurulah, bersyukurlah kepada Allah. Nah, artinya kalau orang itu dari awal sudah mengandalkan, berpegang kepada usahanya, maka ketika usaha itu berhasil, ketika yang dia andalkan itu berhasil, dia tidak akan mungkin bisa sempurna bersyukur kepada Allah. Kenapa? Dari awal dia sudah bukan mengandalkan Allah. Maka ketika Allah menyuruh wa'buduh, esakanlah Allah, lalu kemudian yang kedua Allah washkurulah, artinya bila memang sudah dari awal mau mengandalkan Allah, orang itu ketika berhasil kemudian mau bersyukur kepada Allah. Dengan bahasa lainnya, selama dari awal kita bukan mengandalkan Allah, misalnya mengandalkan kepintaran kita kah, mengandalkan usaha kita kah, begitu berhasil maka tidak akan ada yang namanya syukur kepada Allah. Yang ada malah membanggakan usaha, membanggakan kepintaran, membanggakan rencana dan lain sebagainya dari dirinya sendiri. Ini bahayanya. Jadi hendaknya yang pertama itu memang dari awal sudah mengandalkan akan Allah. Ilaihi turja'un, kepadanya lah Allah kalian akan dikembalikan. Artinya pasti nanti kita akan dimintai pertanggungjawaban di negeri akhirat. Jadi satu, wahiduh, benar-benar kemudian mengesahkan Allah. Yang kedua, bersyukur kepada Allah. Yang ketiga, ingat-ingat ilaihi turja'un, kita pasti akan kembali kepada Allah. Arti kembali, pasti kita akan nanti dimintai pertanggungjawaban di hadapan Allah. Nah, yang menarik, ketika kita nanti ditanya, dimintai pertanggungjawaban di hadapan Allah, maka yang ditanya bukan kenapa kamu gagal usaha, misalnya kenapa kamu rugi, misalnya usaha, kenapa kamu tidak berhasil usaha, atau misalnya kenapa usahamu tidak ada yang berhasil. Yang ditanya bukan itu, malah yang ditanya kemudian ketika kamu berusaha, kenapa hati kamu berpegang kepada usaha. Nah, ini kenapa Allah ingatkan di ujung ayat
kita akan dikembalikan kepada Allah. Misalnya orang kemudian berusaha, dilakukan segala macam usahanya sudah. Dia berpegang mengandalkan usahanya, bahwa usahanya ini yang mendatangkan rezeki. Berhasil usahanya ini di dunia berhasil. Maka yang pertama di dunia tidak akan bisa bersyukur. Kenapa? Karena dari awalnya dia sudah mengandalkan usaha. Begitu nanti misalnya ditanggungjawabkan di hadapan Allah, ilaihi turja'un, maka tidak akan pernah ditanya, kenapa kamu usaha berhasil? Apa yang kamu lakukan sampai usahamu berhasil? Artinya tidak akan diuji usaha kita berhasil. Yang akan ditanya kemudian adalah, kamu usaha berhasil ini berpegang kepada Allah kah, berpegang dengan usaha kah? Itu yang akan ditanya. Berarti seandainya dia berusaha berhasil, tapi dia berpegang kepada usahanya, ketika ditanya kenapa kamu berpegang kepada usaha, berarti dia akan dihujah oleh Allah dengan hujah yang berat. Bahasanya di akhirat dia akan mengalami kesengsaraan, akan mengalami kesusahan. Kenapa? Karena salah berpegang kepada usaha. Apalagi misalnya sudah berpegang ke usaha, gagal, di akhirat ditanya kenapa berpegang kepada usaha. Tapi sebaliknya, kalau orang misalnya berusaha dari awal sudah berpegang kepada Allah, bahwa selain Allah tidak bisa kemudian memberikan rezeki, misalnya gagal usahanya, di akhirat tidak akan ditanya kenapa usaha gagal. Di akhirat tidak akan diberi dosa, tidak akan disiksa. Oh, usahamu gagal di dunia maka disiksa. Enggak. Kenapa? Karena kemudian Allah tidak mengurusi usaha gagal dan berhasil, tidak ada hubungannya dengan siksa dan juga dengan nikmat. Yang akan ada hubungannya dengan siksa adalah, atau dengan nikmat Allah, apakah hati kita bergantung kepada usaha atau bergantung kepada Allah. Pilihannya saat ini, pilihannya sekarang ini. Kalau misalnya kita sekarang ini berpegang kepada usaha berhasil, di akhirat usaha kita yang berhasil tidak akan membawa pahala. Yang ada kita akan dihujat, akan didebat oleh Allah. Kenapa? Berhasil usaha, kenapa kamu berpegang ke usaha, akan dimintai bertanggung. Berpegang ke usaha gagal, lebih parah lagi. Ada orang berpegang kepada Allah, gagal usahanya di dunia, di akhirat dia masih dapat keuntungan. Kenapa? Kata Allah kemudian tidak ada urusannya usahamu gagal di dunia, tapi hatimu berpegang kepada aku, masih tetap dia dapat balasan, hatinya tawakal kepada. Apalagi berusaha, hati berpegang kepada Allah, di dunia berhasil, di akhirat dapat nikmat. Kan itu yang paling ideal. Bahasanya ketika memulai berusaha itu yang paling pertama dipikirkan bukan apakah ini nanti berhasil apa gagal. Kalau orang beriman gak begitu, tapi yang dipikirkan bagaimana caranya ketika memulai usaha supaya hatiku jangan mengandalkan usaha. Kalau kita kan terbalik, memulai usaha apa saja pasti yang kita pikirkan apakah ini nanti berhasil atau gagal. Nah, padahal kalau menurut Allah yang pertama dahulu wa'budu, benar-benar esakan Allah. Mulai usaha, kayak apa caranya supaya hati jangan berpegang kepada usaha. Pengenlah berhasil, pengen. Begitu berhasil, hati berpegang kepada Allah, usahanya berhasil, maka pasti bisa bersyukur, di akhirat akan dibalas oleh Allah karena berpegang kepada. Kalaupun misalnya gagal berusaha, berpegang kepada Allah tapi gagal, lalu di akhirat masih ada dapat kebaikan. Kenapa? Dia ketika berusaha berpegangnya, tawakalnya kepada. Jadi yang paling berat itu berusaha itu bukan bagaimana supaya berhasil dan jangan gagal.
Yang paling berat ketika berusaha itu bagaimana hati ini supaya jangan mengandalkan usaha. Itu yang paling berat. Itu yang paling berat. Bagus kita berusaha tuh memikirkan kayak apa caranya supaya usaha berhasil. Tapi ada yang lebih penting lagi bagi orang beriman, memikirkan bagaimana supaya hati jangan mengandalkan usaha. Karena kalau sudah hati mengandalkan usaha, berhasil pun usaha itu tetap nanti di akhirat akan didebat oleh Allah. Pertanyaannya apa? Kenapa jadi berpegang kepada usaha? Apa jawaban kita di hadapan Allah? Kalau berhasil, semua orang berusaha pasti pengennya. Nggak ada orang yang berusaha pengen gagal. Ini kemudian dari ayat ini yang perlu kita perhatikan kalimatnya. Yang paling berat bagi orang yang berusaha adalah bukan bagaimana usahanya berhasil dan jangan gagal, tapi adalah bagaimana hatinya tidak berpegang dan mengandalkan usaha. Itu yang harus kita pikirkan, yang harus kita perhatikan sebagai orang beriman. Dan Allah ingin kita seperti itu. Ya, lihat Al-Quran surah Al-Ankabut ayat yang ke-17. Mudah-mudahan kita bisa mengamalkan sama-sama. Ya. Belajar usaha apa aja. Usaha apa aja kemudian belajar. Jangan sampai kemudian hati kita mengandalkan kepada usaha. Kita lanjutkan. Hanya saja berpegang kamu kepada Allah Ta'ala pada memberi akan rezeki. Nah, jadi hanya saja artinya nggak boleh yang lain. Hanya saja berpegang kita kepada Allah di dalam urusan memberi rezeki. Seperti sabda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Lau annakum tatawakkaluna 'ala Allahi haqqa tawakkuli, larzaqakum kama yarzuqut tayra taghdu khimasan wa taruhu bitanan." Artinya jikalau bahwasanya kamu berpegang atas Allah Ta'ala sebenar-benarnya berpegang, niscaya memberi rezeki ia akan kamu seperti memberi rezeki akan burung, padahal pagi-pagi ia lapar dan petang-petang ia kenyang. Ini hadis Rasulullah SAW. Inilah apa kata Rasulullah? Lau annakum, jikalau sesungguhnya kalian tatawakkaluna 'ala Allah, bertawakal kepada Allah, haqqa tawakkuli, tawakalnya itu benar. Itu kalimatnya. Jadi jika kita ini benar tawakalnya dengan sebenar-benarnya tawakal kepada Allah, apa kata Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam? La razaqakum, pasti Allah memberi rezeki kalian kama yarzuqut tayra, seperti Allah memberi rezeki akan burung, taghdu khimasan, pagi-pagi mereka lapar, wa taruhu bitana, dan begitu sore pulang mereka sudah dalam keadaan kenyang. Pernah melihat burung buka toko lah? Pernah melihat burung pergi kantor lagi lapar gitu? Atau misalnya kemana? Kata Rasulullah, jika tawakal kita itu benar, maka Allah pasti memberi rezeki seperti Allah memberi rezeki burung yang pagi keluar dari sarang lapar, nggak tahu kemana lagi burung ini, nggak tahu nyari makan di mana. Ya kan, bahasanya burung ini terbang nggak tahu alamat rezekinya di mana, alamat kantornya di mana, alamat tokonya di mana, pokoknya keluar terbang, pulang-pulang kenyang. Cuma syaratnya haqqa tawakkuli, kata Rasulullah, tawakalnya benar. Jadi hadis ini ada kisah yang menarik. Ketika Imam Syafi'i rahimahullah belajar kepada Imam Malik, Imam Syafi'i kan salah seorang murid atau salah seorang guru beliau dari Imam Malik rahimahullah ta'ala. Nah, saat Imam Syafi'i belajar kepada Imam Malik mengaji tentang hadis Nabi Muhammad SAW, begitu sampai kepada hadis ini,
Sampai kepada hadis ini, Imam Malik mengatakan bahwa ini hadis adalah dalil bahwasanya Allah itu memberi rezeki tanpa perlu usaha. Kata Imam Malik nih, ini hadis bahwa Rasulullah mengatakan kalau tawakalnya benar, Allah kasih rezeki seperti burung yang pagi-pagi lapar, pulangnya kenyang. Kata Imam Malik, ini dalil bahwa rezeki itu tidak perlu usaha, yang penting tawakal benar, maka Allah pasti kasih rezeki. Imam Syafi'i waktu ngaji, kata Imam Syafi'i, justru ini adalah dalil bahwa rezeki itu perlu usaha. Jadi Imam Syafi'i berpikiran lain, Imam Malik juga memahami lain. Ya. Begitu selesai, kalau bahasa kitanya selesai pengajian, Imam Syafi'i nggak pulang. Imam Syafi'i lalu nggak pulang, datang kepada Imam Malik. Kata Imam Syafi'i, wahai guru, ini hadis kata kau tadi adalah menunjukkan bahwa Allah itu memberi rezeki tidak perlu usaha. Kata Imam Malik, iya. Coba lihat burung, kalau secara akal burung terbang kemana? Nyari alamat toko di mana, alamat kantornya di mana, kalau bahasa kita maka tidak perlu. Kata Imam Syafi'i, wahai guru, bukankah burung itu keluar dari sarang itu juga usaha? Bukankah burung ini keluar dari sarang juga adalah merupakan usaha? Jadi kata Imam Syafi'i, rezeki itu perlu diusahai. Kata Imam Malik, enggak. Kata Imam Malik, enggak. Sudah enggak ada masing-masing bertahan di sini dengan pemahamannya. Tapi ini sama-sama orang alim, ya, sama-sama orang berilmu. Ulang Imam Syafi'i dari majelis Imam Malik. Lalu kemudian di tengah perjalanan dipikir oleh Imam Syafi'i, kemudian apa yang disampaikan oleh Imam Malik sambil jalan, sambil pulang itu, ada orang kemudian petani anggur, lagi panen anggur. Melihat petani ini panen anggur, Imam Syafi'i kemudian membantu. Dibantu oleh Imam Syafi'i ikut membantu panen anggur. Ringkas kisahnya, selesai panen anggur, Imam Syafi'i dikasih anggur. Imam Syafi'i dikasih. Nah, kata Imam Syafi'i, ini bukti bahwa rezeki itu harus dengan usaha. Seandainya aku tidak membantu mereka panen anggur, maka kemudian gak akan dapat anggur. Imam Syafi'i bahasa kitanya ini kemudian gak jadi pulang. Bawa anggur itu balik lagi kemudian ke majelisnya Imam Malik, ke tempatnya Imam Malik. Bawa anggur itu ke tempat Imam Malik. Lalu kata Imam Syafi'i, wahai guru, ini ada anggur. Ini ada anggur, aku hadiahkan kepada engkau. Bahasa kitanya diberikan oleh Imam Syafi'i kepada Imam Malik. Begitu Imam Syafi'i makan itu, Imam Malik makan itu anggur, kata Imam Syafi'i, wahai guru, ini adalah bukti bahwa rezeki itu harus diusahai. Kata Imam Malik, kenapa? Waktu pulang dari sini, aku melihat ada petani yang panen anggur, aku bantu, maka dengan sabab usaha aku membantu mereka panen, mereka kasih aku anggur, maka anggurnya aku bawa ke sini. Maka anggur yang suruh makan ini adalah kemudian usaha. Imam Malik senyum. Jawaban Imam Malik apa? Wahai Syafi'i, ketahuilah, setelah aku belajar ngajar tadi, habis itu kemudian aku beresin bahasa kitanya, kitab-kitab semuanya, habis mutola'ah dan lain sebagainya, di pikiranku terbersih pengen makan anggur. Di pikiranku ada keinginan, bahasa kitanya kalau ada yang nganterin anggur nih kayaknya enak nih, misalnya gitu. Ya, kalau ada yang nganterin anggur, kalau ada yang bawain anggur nih kayaknya enak. Ternyata wahai Syafi'i, engkau
datang. Ini bukti bahwa rezeki tidak perlu usaha. Kira-kira mana yang benar? Mana yang benar? Ya, uyang kan? Kata Imam Syafi'i, pakai usaha, buktinya saya membantu. Kata Imam Malik, enggak, saya di rumah aja. Ya kan? Datang anggur. Kan Imam Syafi'i, kalau saya gambar rumah datang anggur, akhirnya murid guru tersenyum. Apa sih hikmah di balik kisah ini? Satu, membuktikan bahwa yang memberi rezeki itu bukan usaha. Kalau misalnya usaha yang memberi rezeki, Imam Malik nggak akan pernah dapat makan anggur. Imam Malik tidak akan pernah bisa makan anggur karena Imam Malik usahanya apa? Nggak ada kan? Nah, artinya apa? Bahwa yang memberi rezeki itu bukan usaha. Benar ternyata firman Allah di awal tadi bahwasanya apapun yang kita yakini, yang kita pegangi selain Allah tidak akan mampu memberikan rezeki. Buktinya Imam Malik bisa makan anggur tanpa usaha. Ya, satu dulu. Artinya apa? Yang pertama bahwa yang mendatangkan dan mampu memberi rezeki bukanlah usaha. Jelas dulu ya. Ini harus diyakini benar-benar. Yang kedua, berarti kalau yang bukan usaha yang memberi rezeki siapa? Pasti jawabannya. Nah, lalu Allah ini yang Allah yang mampu memberikan rezeki ini menghendaki. Perhatikan ya, Allah yang tadi dikatakan selainnya tidak mampu memberikan rezeki, menghendaki memberikan rezeki kepada seseorang, ada yang melalui jalan usaha, ada yang melalui tanpa usaha. Walaupun Allah mampu dan kuasa memberikan rezeki sekalipun tanpa usaha. Bisa nggak dipahami maksud saya? Nah, saya ulang lagi. Kita sama sudah paham bahwa yang mampu memberi rezeki adalah Allah. Selain Allah kamu apapun itu pokoknya selain Allah dinafikan, arti dinafikan kemudian ditiadakan, nggak bisa apapun semua. Tetapi Allah yang memberi rezeki ini punya kehendak memberikan rezeki kepada seseorang, ada yang melalui jalan dia harus berusaha, ada juga yang Allah kehendaki memberi rezeki tanpa orang itu perlu berusaha. Walaupun ini harus ditambah nih, walaupun Allah mampu memberikan rezeki sekalipun tanpa harus ada usaha. Buktinya Allah memberi anggur kepada Imam Syafi'i melalui jalan usaha atau harus dengan usaha. Tapi Allah memberikan rezeki anggur kepada Imam Malik tanpa harus Imam Malik berusaha. Jadi usaha Imam Syafi'i salah gak? Enggak. Imam Malik pendapatnya salah gak? Enggak. Dua-duanya benar. Artinya begini, bahwa ada orang yang Allah berikan rezeki melalui cara dia harus berusaha. Dalam ilmu tasawuf, orang ini namanya makomnya asbab. Ya. Jadi memang Allah yang memberi rezeki, memang Allah yang kuasa memberi rezeki. Selain Allah nggak bisa memberi rezeki. Maka kita jangan sampai berpegang kepada selain Allah dalam urusan rezeki. Nah, tetapi kemudian Allah ini memberikan rezeki kepada seseorang, ada namanya kemudian maqam asbab. Apa itu asbab? Allah berikan rezeki, tapi dengan jalan orang itu berusaha. Namanya asbab. Ada lagi orang,
Contohnya seperti kisah Imam Syafi'i tadi, membantu dulu orang panen anggur baru kemudian dapat anggur. Yang kedua dalam ilmu tasawuf, ada orang yang kemudian tanpa perlu usaha Allah beri rezeki, namanya tajrid. Jadi orang itu dalam urusan rezeki ada asbab, ada tajrid. Yang tajrid ini tidak perlu usaha Allah kasih rezeki. Yang asbab Allah kasih rezeki tapi dengan usaha. Walau Allah kuasa memberi rezeki sekali